Halo, kembali lagi di Mata Hobi dan Gadget. Kali ini kita kedatangan Gamesir Jet1 Gaming Keypad, yaitu external device untuk membantu dan memudahkan sobat dalam bermain mobile game. Seperti apa dalamnya? Langsung aja kita cek dan buka. Dari tampak depannya, di sini udah terlihat sebuah gaming keypadnya kira-kira seperti ini. Dan di bagian depan terdiri dari ada fitur RGB, LED backlight, mechanical switch, ergonomic armrest, programmable keys, dan built-in remapper. Dan di sini terdiri juga logo dari Genius Gamesir Indonesia. Jadi alat ini direkomendasikan dan lebih ada autentikasinya. Oke, itu aja dari bagian depan. Lalu di bagian samping hanya logo dari Gamesir sendiri, dan di bagian belakangnya, nah di sini tertera semua spesifikasinya, yaitu di sini ada dia keterangannya untuk one hand mechanical keypad, compatible with iOS, Android, and Windows PC, dan lain-lainnya. Spesifikasinya semua tertera di sini. Nah, untuk warnanya sendiri di sini ada barcode. Warnanya adalah Kali Blue Switch Button, jadi dia lebih berwarna biru-biru gimana gitu. Oke, langsung aja kita buka seperti apa di dalamnya. Nah, seperti yang terlihat di sini langsung tertera gift card dari Gamesirnya. Ya standar ya, kalau beli device eksternal apapun pasti ada seperti ini, untuk menandakan bahwa dia autentikasi dari Gamesir. Terus yang kedua juga ada buku panduan dari Gamesir, produk penggunaan dan lain halnya. Oke, dan terlihat juga di sini kabel Type-C yang sudah braided. Ya lumayan. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada plastik pelindungnya lagi, jadi walaupun dia terguncang-guncang kayaknya lebih aman pakai ini. Nah, dia angkat aja, kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke, kita amankan dulu plastik-plastiknya biar nggak mengganggu. Oke, seperti sobat lihat sendiri, seperti ini tampilan depan dari Gamesir Jet1 Gaming Keypadnya. Di sini sudah terlihat untuk di paling atas sendiri ada logo dari Gamesir, di sini glossy, dan di sini tombol keypadnya. Dan di sini saya juga mau note untuk 1, 2, 3, 4, dan 5 ini di beberapa review saya lihat-lihat di sini bisa dipergunakan untuk seperti tombol F1, F2, F3, dan seterusnya. Jadi terlihat seperti nggak ada F1, F2-nya, tapi ternyata bisa. Dan di sini juga menggunakan mechanical spasi, yaitu yang terpisah dari seperti biasanya. Sudah menggunakan mechanical spasi sendiri, jadi dia lebih terlihat ya gaming banget lah. Nah, terus di sini yang paling penting juga adalah armrest-nya. Di sini armrest-nya sendiri buat saya pribadi di sini sangat oke lah ya, karena cukup besar gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot ketika kita moving arm kita salah gitu untuk restnya armnya di mana kayak gitu. Jadi ini cukup besar, jadi untuk tangan-tangan yang besar saya pikir ini cukup oke lah ya. Nah, di sini juga ada panel J1, J2, J3, G4. Di sini juga bisa di customize menggunakan aplikasinya Gamesir World atau G-Core seperti itu. Dan di sini juga ada panel RGB, nanti ketika dinyalakan di sini sudah RGB. Jadi buat sobat yang seneng nyala-nyala RGB, Gamesir Jet1 ini sangat cocok untuk sobat Mata Hobi dan Gadget. Oke, langsung aja di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya cukup simpel. Di sini cukup hanya terlihat
bagian spesifikasi simpelnya yaitu menggunakan baterai 2000 mAh dan inputnya 5 volt, outputnya 5 volt, 300 mAh dan di sini made in China. Oke, di bagian atasnya di sini sudah Type-C untuk kabelnya. Lalu di bagian samping kanan di sini ada USB port. Dan di bagian bawahnya kosong. Di bagian sisi kiri bawah di sini ada panel-panel on off, terus switching to computer or phone, terus di sini juga ada LED seperti WiFi, Bluetooth dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, kita akan bahas masalah build quality-nya. Nah, dari yang kita lihat untuk Gamesir Z1 sendiri, di sini terlihat semuanya bagian atasnya adalah dari berbahan plastik. Yang menurut kami, walaupun ini plastik, tapi masih enak dipandang dan sepertinya cukup kokoh. Lalu di bagian armnya, nah di sini adalah bagian yang spesial juga menurut kami karena di sini berbahan karet. Jadi sepertinya ketika sobat mengistirahatkan pergelangan tangan di sini, ini cukup enak lah digunakan. Untuk di bagian belakangnya sendiri, tidak lupa juga Gamesir Z1 menyematkan karet anti-slip, jadi nggak mudah goyang-goyang nih ketika dipakai. Lalu di bagian belakangnya pengamannya sendiri dia udah menggunakan stainless, jadi ya cukup oke lah ketika kita bermain dengan Gamesir Z1 ini. Tetapi menurut kami, untuk sobat mata hobi dan gadget yang tidak suka dengan bunyi-bunyi seperti ini, nah Gamesir Z1 ini bertipe mechanical dan dia pasti berbunyi, tidak bertipe silent. Oke, untuk fitur di Gamesir Z1 tersendiri terdapat beberapa fitur yang sepertinya lebih unggul juga daripada Gamesir Z2, yaitu salah satunya Gamesir Z1 ini sudah support untuk low recoil untuk sobat mata hobi dan gadget yang bermain di Battle War seperti PUBG, Call of Duty, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, sudah support beberapa aplikasi seperti Gamesir World dan G-Core untuk pengaturan RGB-nya. Dan yang terpenting adalah Gamesir Z1 ini support di Android versi 7 ke atas dan iOS versi 7 ke atas. Jadi untuk yang sekarang saya pikir untuk Android dan iOS versi 7 ke atas itu sudah selayaknya dimiliki oleh sobat mata hobi dan gadget. Untuk selanjutnya, kita ada beberapa alasan kenapa sobat mata hobi dan gadget kita rekomendasikan untuk membeli Gamesir Z1 ini sendiri dibandingkan dengan Gamesir Z2. Yang pertama adalah dari sisi baterai. Gamesir Z1 memiliki daya tahan baterai 2000 mAh, sedangkan Gamesir Z2 hanya memiliki 1000 mAh. Dan yang kedua, ketika sobat lebih memilih dengan yang ada RGB-nya atau nyala-nyalanya, kayaknya Gamesir Z1 juga bakal lebih unggul, karena di Gamesir Z2 tidak ada panel RGB. Lalu di alasan ketiga adalah tipe armrest. Di Gamesir Z1 sendiri, armrestnya ini memang paten tidak bisa diubah ke kiri dan ke kanan seperti Z2. Tetapi menurut saya di Gamesir Z2 sendiri, walaupun bisa dipindahkan ke kiri dan ke kanan, menurut kami itu masih kurang besar daripada Z1. Tetap lebih nyaman Gamesir Z1. Oke, jadi kesimpulannya dari kami, untuk range harga di 600 ribuan ketika kami membelinya, Gamesir Z1 ini sangat cocok dan kami rekomendasikan untuk sobat mata hobi dan gadget yang sekiranya membutuhkan external device atau alat bantu untuk bermain game Battle Royale seperti PUBG, Call of Duty, dan lain-lainnya. Kami rasa di range harga sekian itu sangat worth it untuk dimiliki. Itu aja review singkat dari kami. Semoga video ini menambah referensi dan memberikan informasi untuk sobat mata hobi dan gadget. Sekian dari kami, salam mata hobi dan gadget.